Aduh, panas ke. Habis habis dari apa kita ke? Piket pelabuhan. Jadi Sobat Dokadil, di konten sebelumnya kita membahas tentang eh, impor sapi yang berdampak terhadap populasi sapi. Di mana ada penelitian yang menyebutkan bahwa penurunan impor sapi dan daging sapi berdampak terhadap penurunan populasi sapi lokal, sapi potong lokal di Indonesia. Apakah hal ini juga apakah hal ini juga akan berdampak terhadap peternakan kambing dan domba di Indonesia? Mari kita bahas di channel YouTube Dokadil Institute, channel berbagi ilmu, informasi, dan pengalaman terkait peternakan dan kesehatan hewan. Jangan lupa subscribe channel Dokadil Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Peternakan kambing domba di Indonesia mungkin saat ini kalau kita perhatikan sedang menggeliatnya, sedang naik-naiknya. Cukup banyak minat masyarakat ataupun pengusaha yang mulai tertarik menginvestasikan uangnya ataupun menanamkan modalnya di peternakan kambing dan domba. Jika kita runut kembali, cukup banyak usaha-usaha yang dikembangkan ataupun pengembangan dari kambing dan domba. Misalnya kalau kambing itu ada kambing perah, ada kambing potong, dan domba juga ada domba potong dan juga ada domba perah. Nah, ini cukup banyak kawan-kawan yang mulai memperbaiki ataupun memperhatikan genetiknya. Nah, misalnya kambing perah, ada yang namanya kambing sapera, ada kambing sanen. Terus kalau dia kambing potong, dia ada kambing bor atau kambing burka. Terus dia ada domba potong itu ada domba dorper ataupun dia sekarang ada domba perah, domba awasi. Nah, beberapa tahun yang lalu kambing domba yang saya sebutkan tadi itu tidak ada di Indonesia. Namun akhir-akhir ini Sobat Dokadil, kambing dan domba yang saya sebutkan tadi sudah ada di Indonesia. Ada kambing bur, ada kambing bur itu kambing pedaging, ada kambing sanen itu kambing perah. Terus itu ada lagi domba dorper itu domba pedaging, ada domba awasi itu domba perah. Nah, kambing dan domba ini diimpor langsung dari Australia. Harapannya memang dengan didatangkannya kambing dan domba yang dengan jenis baik dan super ini, harapannya memang kualitas genetik kambing dan domba di Indonesia semakin baik dan semakin baik lagi sehingga kondisi peternakan kambing di Indonesia secara genetik semakin baik dari hari ke hari. A few moments later. Nah, secara logika berpikir kita, didatangkannya ataupun diimpornya kambing dan domba dari Australia dengan genetik baik ini kan tidak mungkin dipotong. Ini dikembangkan lagi, dikembangbiakkan lagi, dibreedingkan lagi dengan kambing dan domba lokal yang ada di Indonesia. Nah, sudah ada beberapa kawan-kawan kita yang sudah melakukannya. Misalnya di daerah Jawa Barat, setahu saya di daerah Jawa Barat ada, di daerah Jawa Timur ada. Itu domba dorper dikawinkan dengan domba lokal yang ada di Indonesia. Misalnya domba dorper dikawinkan dengan domba Garut sehingga menghasilkan anakan ataupun silangan yang mempunyai kualitas ataupun dapat turun kualitas dengan genetik terbaik.
Nah, saya yakin dan percaya impor kambing dan domba dari Australia tadi akan meningkatkan populasi ternak kambing dan domba di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena impor kambing dan domba ini dilakukan untuk ataupun dalam rangka untuk breeding, pengembang biakan. Ya, secara teori ataupun secara logika berpikir kita ya ini akan tambah, populasinya akan nambah. Nah, yang perlu kita pikirkan sekarang adalah marketingnya. Ini akan ada saat akan ada momen, akan ada waktunya marketing akan jenuh. Nah, misalnya udah kejadian di beberapa tahun yang lalu, di tahun 2019, marketing domba potong itu stagnan. Artinya ya marketingnya hanya di domba di akikah ataupun kurban. Nah, jarang sekali dibuat domba potong. Nah, alhamdulillah muncul satu marketing baru, yaitu ekspor kambing dan domba. Nah, ini menjadi satu titik cerah bagi peternakan ataupun peternak-peternak yang bergelut di kambing domba, karena salah satu marketingnya adalah ekspor ke Malaysia. Namun sayangnya ekspor kambing dan domba ke Malaysia ini terhenti sejak tahun 2022, atau lebih tepatnya sejak mewabahnya PMK. Nah, ini sekarang tahun 2023 sudah melewati semester 1, sudah memasuki semester 2. Kondisi PMK di Indonesia sudah semakin menurun dan semakin menurun. Nah, harapannya ekspor domba dan kambing ke Malaysia dibuka kembali oleh Malaysia. Malaysia membuka kembali pintunya untuk mengimpor kambing dan domba dari Indonesia. Nah, Sobat Dokadil yang punya ide dan saran apa sih caranya ataupun upaya-upaya yang bisa dilakukan agar Malaysia membuka kembali pintu impornya, silahkan mohon klik di kolom komentar. Jika ada Sobat Dokadil yang mempunyai pertanyaan sekitar peternakan kambing ataupun peternakan domba ataupun peternakan sapi ataupun sekitar masalah kesehatannya, silahkan klik di kolom komentar. Dan jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, silahkan sebarkan video ini dan berikan tanda like-nya, dan jangan lupa pastikan sudah subscribe channel Dokadil Institute. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat.